Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Masjid Darul Razak Kota Wisata Montreal Toronto kembali mengadakan aktivitas perayaan Idul Adha, di mana salah satu rangkaian dari kegiatan Idul Adha ini adalah penerimaan, penyembelihan, dan penyaluran hewan kurban. Dan alhamdulillah pada tahun ini 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024, Masjid Darul Razak telah menerima 16 sapi dan 25 kambing atau domba dari para sohibul kurban, di mana para sohibul ini merupakan warga klaster Montreal, Toronto, dan klaster-klaster yang berada di sekitar kota wisata. Alhamdulillah kami ucapkan syukron jazakallah khair atas partisipasi dari jamaah, atas kerja keras dari panitia, Pak Afgas sebagai ketua panitia pada tahun ini, dan segenap timnya yang telah menyelenggarakan dengan sangat baik kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang, dan harapannya para sohibul kurban atau penerimaan hewan kurban bisa bertambah setiap tahunnya sehingga kita bisa menyalurkan kepada warga yang berhak dengan lebih banyak lagi. Ini merupakan salah satu program dari kegiatan Masjid Darul Razak, bagaimana Masjid Darul Razak bisa menebarkan kebermanfaatan, bisa berbagi bersama dengan warga di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Lili, tahun ini kan ada keputusan baru ya, terobosan dalam memilih vendor hewan kurban. Nah, ini keputusan yang fenomenal ya, belum pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang melatar belakangi keputusan ini Pak Lili? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakangnya adalah tahun kemarin itu karkas dari sapi yang kita urus itu rendah sekali. Dasarnya adalah bahwa menurut informasi teman-teman, kalau sapi itu dirawat di seputaran sini, apalagi sapi kita belanja di pinggir jalan itu, mereka kebanyakan dehidrasi sehingga berat sapinya menurun drastis. Terus yang kedua, kita juga pengen membuktikan bahwa sapi dari Jawa itu katanya akan ada penurunan berat badan yang signifikan. Kan tetapi setelah kita buktikan tahun ini ternyata enggak. Dan beratnya tetap baik ya Pak Lili? Baik, sehat, dan yang paling fenomenal adalah harganya. Harganya jauh. Harga di sini tuh 70.000 sampai 73.000 per kilo. Sementara kita belanja di Jawa itu harga paling mahal 60.000 sekilo. Jadi kalau di dalam rapat saya sampaikan berat antara 370 sampai 410, kenyataannya adalah berat teringan yang kita belanjain tahun ini 430. Masya Allah. Teringan. Dengan budget yang sama. Dengan ya, budget yang sama, bahkan sampai 470. Masya Allah. Gitu. Ya. Dengan budget yang sama, dapat sapi 430 sampai 470. Bahkan pada sapi-sapi tertentu, kalau sohibul kurban mau nambah sedikit, dapat sapi yang besar sekali. Ada satu contoh, sapi dia bayar 28,5 juta, dapat sapi 585 kilo yang tidak mungkin di sini. Di sini harganya 40 juta, kita cuma beli 28,5 juta. Jadi hal tersebut yang ini sehingga
itu membuktikan bahwa sapi Jawa itu beresiko dan lain sebagainya, ya ternyata tidak. Kita buktikan, saya tetap beli sapi lokal. Sapi 89 Bapak lihatin tadi, sapi 89, bahkan sapi 8-nya kecil sekali, padahal beratnya 430 katanya. Jangan-jangan beratnya itu tipu-tipu. Sapi mandiri. Enggak. Kita beli di sini. Emang nggak ditimbang ya? Ditimbang. Oh, ditimbang juga. Ditimbang. Gitu loh. Tapi saya curiga beratnya dimainkan. Sehingga untuk tahun yang akan datang, insya Allah kita akan Jawa Bisa semua. dilanjutkan pola. Iya, seperti ini, karena Pak Lele. ya itu tadi. Sapi yang paling susah dikendalikan tadi 20 sapi 8, Oh iya. beratnya hanya 430, tapi sapinya kecil sekali. Iya, kelihatan Gitu. kecil. Beda dengan yang lain kan gitu. Jadi alhamdulillah keputusan kita tahun ini bekerja sama dengan 2 vendor yang amanah. Dan tentu saja memang pemilihan vendor itu yang perlu diperhatikan ya, Betul, Pak Lele, ya? amanah. Amanahnya. Paling penting mereka amanah. Salah satu vendor yang untuk sapi dari Pekalongan itu manajer di Astra. Oh, Masya Allah. Jadi nggak Nggak kaleng-kaleng, main-main ya, Pak? bukan Nggak kaleng-kaleng. jadi istilahnya asal dapat untung aja, bukannya bener-bener nyari yang nyari untung berlipat-lipat gitu. Ya, Pak Malik, apa saja yang harus dipersiapkan dan diwaspadai dalam mengkoordinir tim penyembelihan dan pencacahan ini, Pak Malik? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kita persiapkan tim yang dia memahami, dia paham bagaimana memperlakukan hewan, bagaimana caranya menyembelih, menjatuhkan hewan, ya, sampai nanti menguliti dan juga memotong sampai pada proses pencacahan. Jadi prinsipnya memang membutuhkan keahlian khusus, gitu, membutuhkan keahlian khusus. Oleh sebab itu kita menginginkan tim kita itu sebagian besar adalah orang-orang yang memang memahami bagaimana melakukan penyembelihan yang syar'i. Karena ini adalah sebuah ibadah dan ibadah itu ada tuntunannya, ada caranya yang oleh Rasulullah SAW dicontohkan, gitu. Jadi kami persiapkan tim-tim jagal yang memang sedikit banyak mereka belajar bagaimana menyembelih hewan kurban secara syar'i. Begitu, Pak. Jadi intinya titik kritisnya di pemilihan orang-orangnya di timnya itu ya, Pak ya? Betul. Ya, kita memang menggunakan tim yang lain, tapi itu sifatnya hanya untuk membantu merobohkan hewan. Ya. Tapi untuk penyembelihannya sendiri kita upayakan yang memang benar-benar memenuhi kriteria, baik itu secara syar'i maupun secara keilmuannya. Ya, paling tidak pertama dia insya Allah muslim, bertauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami bagaimana cara menyembelih dan teknik-teknik supaya sembelihannya ini menjadi sebuah ibadah, gitu. Karena ketika ada kesalahan di sana, ini bisa menjadi fatal. Ya. Teh Lilis, bisa diceritakan apa tugas ibu-ibu di kepanitiaan ini? Oh, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari tim Anissa Darul Rozak mendapat tugas dari bapak-bapak panitia keseluruhan itu di bagian pencacahan. Dan alhamdulillah tim pencacahan itu sudah sistematis ya. Dari mulai pembagian tugas menimbang-nimbang sapi per kelompok, kemudian kambing per kelompok, sudah seperti apa ya, seperti pabrik gitu. Jadi daging semua fokus ke daging, tulang fokus ke tulang, bagian jeroan, kemudian digabung menjadi satu timbangan dan di packing dengan menggunakan tin wall. Alhamdulillah gitu Mas, alhamdulillah pada hari ini
Mudah-mudahan lancar, tidak sampai asar udah selesai ya. Mudah-mudahan ya. Ini udah jam berapa? Udah hampir selesai. Bisa ceritain sambil jalan. Ini Ya, ya. bagian apa? Bagian apa? Nah, ini adalah tim daging sapi, tim kelompok 1, kelompok 2. Kemudian ini bagian apa? Daleman, jeroan. Dan di sana kambing udah selesai tuh. Yang ini di sini bagian packing. Kemudian terakhir di sana udah di packing dan sudah langsung didistribusikan. Sehingga ini yang sudah kehabisan tinwa menggunakan plastik untuk di drop ke pondok atau ke panti asuhan, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari ibu-ibu per kelompoknya itu masing-masing mempunyai anggota sekitar 14 orang. Tapi ada juga yang datang tidak membuat list, jadi kami kelompokkan untuk kebagian yang kurang tenaga ya tadi. Jadi insya Allah sekitar 100 orang dari ibu-ibu tim Anissa. Alhamdulillah sangat kompak ibu-ibu dan semangat untuk mengorbankan apa yang kami bisa, insya Allah. Kami mengucapkan syukron jazakallahu khairan untuk teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi, berkontribusi dengan segala yang bisa, mengorbankan dari harta, tenaga, dan juga waktunya. Dan untuk tim bapak-bapak kami juga alhamdulillah sangat salut ya, bekerja dengan cepat, kemudian saling kerjasama. Tidak ada kurangnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak untuk semua yang bekerja di sini dan semoga Allah menerima amalan kita. Pak Prabu, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh seorang koordinator perlengkapan untuk kepanitiaan kurban seperti yang Bapak jalankan tahun ini, Pak? Yang harus kami perhatikan pada saat pelaksanaan kurban tahun ini adalah pertama dari mulai persiapan kegiatan ini, kita ada beberapa persiapan material yang harus kita adakan seperti box untuk sohibul, box untuk mustahik, dan beberapa peralatan untuk distribusi. Kami juga mempersiapkan peralatan untuk mulai dari pemotongan, pencacahan, sampai peralatan distribusi, sehingga proses dari mulai pembelian, pemotongan, pencacahan, distribusi bisa berjalan dengan baik ya. Selain itu kami juga mempersiapkan sarana dan prasarana proses pemotongan dan pencacahan seperti tenda, kipas angin, ataupun sound system, juga peralatan pencacahan seperti pisau, kapak, dan macam-macam untuk proses pencacahan. Sehingga ya kami berharap dengan ketersediaan semua perlengkapan ini, semua proses pelaksanaan kurban ini mulai dari pemotongan, pencacahan, dan distribusi berjalan dengan baik. Itu aja, Pak. Allahu Akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risah Mawati. Kali ini saya mendapat tugas sebagai tim medis. Untuk tim medis sebetulnya baru tahun ini ada ditugaskan karena kami mendapatkan pengalaman dari pelaksanaan Idul Kurban tahun lalu terjadi ada insiden yang sebetulnya insiden itu seharusnya bisa dicegah. Berikut beberapa tips dari saya untuk mencegah insiden yang mungkin terjadi. Di antaranya yang pertama, perhatikan kesesuaian alat. Jadi alat-alat yang akan dipergunakan harus dicek betul apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian untuk individu yang melaksanakan selalu menjaga kebersihan diantaranya dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah pelaksanaan atau memegang hewan kurban. Kemudian tetap berhati-hati bila merasa lelah atau mengantuk atau kurang konsentrasi, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Dan karena cuaca yang panas di akhir-akhir ini, maka sebaiknya perhatikan hidrasi ya, karena keadaan dehidrasi bisa memungkinkan berkurangnya konsentrasi pada saat melaksanakan tugas dan itu meningkatkan resiko untuk mendapatkan kecelakaan. Pada hari ini ada 2 insiden luka, tapi alhamdulillah insidennya ringan dan bisa dilakukan pertolongan dengan segera tanpa perlu dilakukan tindakan rujuk ke rumah sakit. Demikian, selamat beridul kurban.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Pak Bayu, berapa banyak sih personil keamanan yang terlibat dalam pengamanan kurban ini Pak? Dan bagaimana pengaturan mereka itu Pak? Terima kasih. Alhamdulillah untuk momen kurban tahun ini di Idul Adha di Montreal, kita telah jalankan sistem keamanan dan itu melibatkan kurang lebih 3 tim. 3 tim, masing-masing tim itu ada 3 personil. Dan untuk tahun ini dan untuk pertama kali itu melibatkan dari anggota YA, YB, YC. Nah, kalau sebelumnya kan masih dikelola oleh YA, 2 personil. Nah, tahun ini kita melibatkan semua klaster YA, YB, YC. Dan mereka sistemnya adalah berjaga bersama. Dari H-1 kita sudah libatkan karena kaitan dengan kedatangan hewan kurban, kemudian malam takbiran, jadi malam Idul Adhanya kita terjunkan juga 1 tim, tetap masih dengan YA, YB, YC. Dan pas pelaksanaan sekarang hari H-nya ya mereka tetap terlibat. Yang alhamdulillah juga koordinasi antar klaster itu sangat berjalan dengan harmonis. Jadi mereka paham tugas masing-masing itu seperti apa. Itu sih Pak. Jadi total 9 orang ya Pak? Ya, 9 orang. 9 orang dari klaster itu kita bagi rata. Biar mereka komunikasinya mudah dan tahu masing-masing klaster, oh ternyata ada rasa memiliki kegiatan masjid di Darul Razak itu bagian dari 3 klaster YAYBYC itu. Dan itu diambilkan dari tim security cluster ya Pak? Oh ya, kita untuk sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini pun kita tidak melibatkan security dari luar atau tenaga keamanan dari luar karena kita percaya tenaga keamanan dari internal kita YAYBYC itu sudah alhamdulillah sudah sangat mumpuni dan mereka tahu tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota security di setiap event, setiap kegiatan yang kaitannya dengan teman-teman kaum muslim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses kurban tahun ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dengan izin Allah dan berkat kerjasama rekan-rekan panitia semua. Terima kasih. Sebenarnya karena sudah bertahun-tahun kegiatan kurban di Masjid Darul Razak ini sudah terbentuk tim yang solid dan baik setiap tahunnya. Jadi bersama tahun ini sebenarnya tidak banyak yang ditingkatkan, tapi ada yang tingkatkan adalah ada tim medis ya mungkin baru pertama kali di sini. Kemudian kita alhamdulillah bisa live YouTube juga bersama teman-teman saya di sini. Jadi Pak, ada Pak Kuncoro, ada Pak Fuad, ada lagi Mas Selo, Mas Osan. Terima kasih semua. Dan dokumentasi ini sangat penting karena dokumentasi adalah sebagai catatan ke seluruh kegiatan yang ada. Dengan dokumentasi juga kita bisa mempersembahkan kepada Sohibul Kurban bahwa kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Idul Adha tahun ini berjalan lancar, kurban betul masjid yang ada di RW 15. Kami sebagai pengurus RW mensupport semua kegiatan Idul Adha dari sholat sampai pemotongan kurban. Alhamdulillah inilah jadi ajang silaturahmi, ajang untuk menguatkan tali silaturahmi antara warga. Bahkan yang terlibat di sini bukan hanya yang muslim, tapi juga non-muslim juga, saudara kita non-muslim, semua bahu-membahu untuk membantu dari pencacahan, dan juga ada pendistribusian yang luar biasa, alhamdulillah membantu kita. Bahkan untuk daging-daging
kurban kita juga kita salurkan untuk warga di Montreal, Toronto, Tadi berarti yang pakai muslim mic apa, Pak? dan non-muslim. Pakai mic. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, saya Abu Syekh Nur Rahman, Ketua Yayasan Riyong Hupat Indonesia, mengapresiasi kegiatan kurban di Masjid Darul Razak Kota Wisata. Harapannya semoga kegiatan ini terus berlanjut dan bermanfaat buat umat, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada donatur-donatur yang mempercayakan kurban di Darul Razak, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli sya'ratin hasanah, di setiap bulu-bulu yang ada di kambing domba ataupun hewan ternak yang dikorbankan itu adalah satu kebaikan. Semoga proyek ini, kegiatan ini terus berlanjut dan bermanfaat buat umat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Silakan Bapak Ibu, dari mana? Dari Cilengsi. Oh iya. Oke, minta daging. Oke, silakan sebentar. Di sini ya. Oke. Ya, sini ya Pak. Ya.